Perkenalkan, nama saya Ang dengan NIM G0025183 dari kelompok A1. Jadi sekarang saya mau membahas tentang anatomi organa genitalia dan uropoetica. Baik, ini saya mau memulai dengan anatomi penis. Jadi penis itu mempunyai dua pas, yaitu pas fixa dan pas libera. Pas fixa itu namanya ada dua bagian, bulbus penis dan crus penis. Terus pada pas libera itu mempunyai corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Jadi pas corpus spongiosum itu terletak pada bagian dorsal dan corpora cavernosa itu terletak pada bagian ventral. Jadi penis itu homolog dengan glans clitoris, ya, dan terus corpus spongiosum itu dilewati oleh uretra, di mana corpora cavernosum itu dilewati oleh arteri profunda penis. Itu nanti bercabang sebagai arterio dan arteri Halseyne, dan arteri Halseyne itu nanti berisi darah pada corpus spongiosum saat ereksi. Nah, pada ujung penis ada glans penis. Glans penis itu diliputi oleh periputium, dan periputium dan glans penis dan bagian penis ini dihubungkan oleh frenulum preputi. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini dari pas fixa. Ini adalah dua muskulus, namanya musculus ischiocavernosus dan yang berinsasio pada crus penis, dan musculus bulbus spongiosum yang berinsasio pada bulbus penis. Jadi muskulus kedua ini muskulus yang berperan penting saat ejakulasi dan ereksi. Terus kita lanjut ke anatomi skrotum. Jadi skrotum itu mempunyai 9 lapisan, yaitu kulit, fascia datus, fascia spermatica externa, musculus climaticus, fascia spermatica interna, tunica vaginalis, lamina parietalis, tunica vaginalis, lamina visceralis, terus tunica albuginea, tunica vasculosa, dan ya itu aja. Terus pada skrotum ada struktur namanya funiculum spermaticus. Funiculum spermaticus itu dilewati oleh arteri vena dan navus juga. Jadi funiculus spermaticus itu juga punya 3 lapisan, yaitu fascia spermatica externa, musculus cremastrica, dan juga fascia spermatica interna. Baik, kita lanjut ke anatomi testis. Jadi testis itu mempunyai lapisan juga. Terus testis itu sebelum menjelaskan lapisan, testis itu mempunyai homolog dengan ovarium, dan testis di bagian kiri itu lebih rendah karena funiculus spermaticus tadi lebih panjang. Testis itu pada fase fetus itu difiksasi oleh gubernaculum testis. Jadi gubernaculum testis, dan saat penurunan testis dia melewati canalis inguinalis dan masuk ke skrotum.
Ya, pokoknya itu. Terus testis itu mempunyai 3 lapisan juga, namanya tunica albuginea, tunica vaginalis, tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vasculosa. Ini tunica vaginalis itu mempunyai lamina parietalis dan lamina visceralis. Di bagian ini ada satu kabung, namanya kabung vaginalis testis. Ya. Terus di sini ada tunica albuginea yang di antara tubulus-tubulus ini, dan terus ada tunica vasculosa yang berisi dengan pembuluh darah dan pembuluh darah. Terus di sini ada sedikit tentang vaskularisasi testis. Jadi testis itu mempunyai arteri testicularis yang yaitu cabang dari aorta abdominalis, dan terus mempunyai vena testicularis, yaitu nanti menjadi jalinan plexus venosus pampiniformis. Nah, karena testisnya 2, venanya juga dua, jadi vena testicularis dextra itu langsung masuk ke vena cava, dan tapi vena testicularis sinistra itu masuk ke bermuara ke vena renalis sinistra. Baik. Terus ini perjalanan spermanya. Jadi sperma itu diproduksi di dalam testis. Jadi tepatnya di tubulus contortus seminiferus. Setelah itu mereka masuk ke jadi lanjut ke rete testis. Ya, rete testis, dan terus ke tubuli efferentes, dan terus lewat epididymis, dan terus menaikkan ke vas deferens, dan sebelum masuk ke sini, sebelum bermuara ke urethra pars prostatica, vas deferens itu mengalami pelebaran dan menjadi ampulla vas deferens, dan itu it meets with the duct from vesica seminalis, dan itu bermuara ke uretra sebagai ductus ejaculatorius. Dari itu lanjut sperma itu melewati urethra pars prostatica, terus lanjut ke urethra pars membranosa, dan terus lanjut ke urethra pars spongiosa, dan akhirnya melewati ostium urethra externum. Baik, jadi ini klinik yang terkait dengan kosus yang ditanyakan. Ada tosiotestis. Tosiotestis itu pokoknya tosiotestis adalah kondisi gawat darurat medis yang terjadi ketika saluran sperma funiculus spermaticus itu terpelintir. It's like twisted. Hal ini menyebabkan aliran darah ke testis terhenti secara tiba-tiba. Jadi gejalanya meliputi nyeri hebat yang muncul mendadak dan pembengkakan. Kondisi ini memerlukan tindakan operasi untuk menyelamatkan testis. Terus ada varikokel. Jadi varikokel adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena di dalam kantong
di dalam skrotum. Jadi hal ini terjadi karena katup pada pembuluh darah tidak berfungsi dengan baik, sehingga darah menumpuk. Meski seringkali tidak menimbulkan gejala, varikoke merupakan salah satu penyebab umum penurunan kualitas dan produksi sperma. Terus ada benign prostatic hyperplasia. Jadi itu sudah bisa tahu dari namanya, itu pembesaran prostat, glandula prostat. Jadi itu adalah kondisi non kanker di mana kelenjar prostat mengalami pertumbuhan ukuran. Jadi karena prostat mengelilingi saluran kemih, yaitu uretra, pembesaran ini dapat menekan saluran tersebut dan menyebabkan gangguan buang air kecil, seperti aliran urin yang lemah di dalam bias atau sering terbangun di malam hari untuk berkemih. Ke pembagian organ sistem uropoetika. Jadi pada sistem uropoetika itu ada beberapa organ, yaitu kidney, ureter, vesica urinaria, sama uretra. Jadi kita mulai dengan kidney. Kidney itu fungsi umumnya adalah melakukan filtrasi darah, reabsorpsi zat yang dibutuhkan, dan sekresi sisa metabolisme untuk membentuk urin, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Jadi pada kidney ada beberapa struktur yang kita perlu tahu. Jadi di sini ada pembungkus kidney. Di sini ada pembungkus kidney, jadi ada fibrosa, capsula fibrosa, perirenal fat, fascia renalis, dan pararenal fat. Dan di dalam kidney ada beberapa feature. Jadi kidney itu di dalam kidney itu ada cortex renalis, medulla renalis, terus pada medulla renalis ada piramida renalis, columna renalis, papilla renalis, terus kita lanjut calis minor, calis major, dan pelvis renalis, dan itu lanjut ke sebagai ureter. Ya, baik, terus kita lanjut ke ureter. Jadi ureter itu saluran penggubur. Jadi fungsinya apa? Fungsinya dia itu tabung muskular yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Baik, jadi pada ureter juga ada beberapa struktur yang kita perlu tahu, yaitu penyempitan. Ada 3 penyempitan di ureter, yaitu yang di sini uretropelvic junction, dan ada bifurcatio artery iliaca communis, artinya persilangan dengan arteri iliaca communis, dan terus ada penyempitan pada sebelum saat memasuki vesica urinaria. Terus kita mau membahas sedikit tentang inovasi, karena pada kasus Miko itu dia mengeluh nyeri pinggang. Jadi itu kenapa? Itu karena visceral afferent itu menuju ke medulla spinalis dan level T11 sampai L2. Jadi itunya alasan nyeri ureter yang berkaitan dengan distensi ureter itu dialihkan ke area kulit yang disuplai oleh saraf level T11 sampai L2. Jadi ini pendapat diri sendiri dari saya.
Terus kita lanjutkan ke fasika urinaria. Jadi fasika urinaria itu peletakannya sedikit berbeda di antara wanita dan pria. Tapi di sini karena khususnya penderitanya laki-laki, kita lebih fokus pada struktur laki-laki aja. Jadi di sini fasika urinaria itu pada pria diletak pada diantara simpasis pubis dan rektum. Jadi terus kolom vasiki itu terfiksasi oleh ligamentum pubis prostaticum. Terus kita lanjut ke, ini refleks dari kanung berkemi. Ini refleks berkemi. Artinya kandung kemih itu bisa menahan sampai 30, kurang lebih 300 ml. Jadi kalau sudah terlebih, kita fasika urinaria itu terangan dan akan mengirimkan impuls aferen hingga menuju ke otak, sehingga pada saat ini orang tersebut sadar ingin berkemih. Jadi impuls aferen akan dibawa serabut aferen melalui navi Sperlingi pelvi menuju medula spinalis sakral 2-4. Jadi sebagian serabut aferen itu berjalan bersama saraf simpatik dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Jadi impuls aferen berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2-4 yang akan meningkatkan kontraksi muskulodetrusor vasike dan merelaksasi muskulosphincter vasike. Jadi terus impuls eferen lainnya yang dikirim nervus pudendus akan merelaksasi muskulosphincter va urethrae. Jadi saat menahan kencing, muskulosphincter vasike itu kontraksi, tapi muskulodetrusor itu relaksasi. Tapi saat kencing, yang berkontraksi itu muskulodetrusor dan yang relaksasi itu muskulosphincter vasike. Baik, terus kita lanjut ke sebelum itu fungsi dari fasika urinaria itu dianya sebagai reservoir muskular elastik yang menampung urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Baik, kita lanjut ke uretra. Jadi kalau dibandingkan uretra pria sama wanita, uretra wanita itu lebih pendek, tapi uretra pria itu lebih panjang dengan 4 pas. Ada pas prostatika, ada pas preprostatika, ada pas prostatika, ada uretra pas membranaceae, terus ada uretra pas sponggiosa. Jadi fungsi dari uretra adalah uretra itu saluran pembuangannya. Jadi fungsinya adalah saluran terminal yang membawa urin dari fasika urinaria ke lingkungan luar. Baik, jadi kita lanjut ke alur perjalanan urin. Jadi alur perjalanan urin itu dimulai di glomerulus. Jadi itu pada glomerulus darahnya terfiltrasi. Jadi lewat nefron itu keluarnya urin prima, dan terus setelah sebagiannya diresorpsi oleh tubulus contortus pada tubulus contortus proximalis, keluarnya urin sekunder. Jadi setelah itu dia melewati tubulus descensus Ensahende, terus melewati tubulus ascendens Ensahende, terus ke
ini pastinya ada tubulus contractus distalis, terus lanjut ke tubulus contractus distalis, ductus collativus, papilla linalis, terus ke calis minor, calis major, pelvis minalis, ke urethra. Jadi dari urethra urine itu lanjutkan ke vesica urinaria. Jadi pada urine itu turun melalui ureter sepanjang dinding posterior abdomen. Terus urine itu masuk melalui ostium urethris yang terletak pada sudut trigonum pasike, dan lewat itu urine keluar dari kandung kemih melalui ostium urethrae internum. Sekarang kita lanjut ke diaphragma pelvis. Jadi diaphragma pelvis itu adalah lapisan terdalam, yaitu paling superior, berbentuk seperti mangkuk. Jadi penyusun diaphragma pelvis itu adalah terutama oleh musculus levator ani. Musculus levator ani, terus di sini ada ini terlihat dari bawah. Jadi itu ada musculus puborectalis, musculus puboconsanguineus, dan musculus ilioconsanguineus, dan musculus consanguineus juga. Baik, jadi fungsi dari diaphragma pelvis itu adalah menahan beban organ pelvis dan membantu mekanisme peningkatan tekanan intraabdomen. Baik, terus kita lanjut ke membrana perini dan spatium perini profundum. Baik, jadi di bawah diaphragma pelvis ada struktur yang lebih spesifik menutup pintu bawah panggul. Jadi namanya apertura pelvis inferior. Jadi di sini ada spatium perini profundum. Jadi itu agak berbeda pada wanita dan pria, tapi ruang potensial yang berisi tapi pokoknya spatium perini profundum adalah ruang potensial yang berisi musculus sphincter urethrae externum, musculus sphincter urethrae externum, dan musculus transversus perini profundus. Nih. Oke. Terus ada membrana perini. Membrana perini itu di sini. Jadi membrana perini itu lapisan fascia kuat yang menjadi batas inferior dari spatium perini profundum. Jadi ini berfungsi sebagai landasan bagi organ genitalia eksterna. Terus kita lanjut ke pembagian regio urogenitale dan regio analis. Jadi jika perineum dilihat dari bawah, kita bisa membaginya menjadi dua segitiga dengan garis imaginer di antara kedua tuba ischiadicum. Jadi di atas itu regio urogenitale di bagian anterior. Jadi berisi regio ini berisi lubang uretra. Kalau ini gambarnya laki-laki, tapi kalau di wanita lubang itu berisi lubang uretra dan vagina. Di sini terdapat membrana perini. Di sini terdapat membrana perini, mungkin ini, dan otot-otot genitalia eksterna yang disebut tadi. Terus ada regio analis. Regio analis itu berisi anus dan musculus sphincter ani externus. Jadi serta fossa ischioanalis, yang fossa itu ruang berisi lemak di kanan kiri anus. Baik, baik, kita lanjut ke perbedaan pelvis pria dan wanita. Jadi perbedaan ini adalah alasan kenapa laki-laki itu tidak bisa melahirkan secara alami. Pelvis wanita itu secara umumnya tipe gynecoid. Jadi itu tipe pelvis itu didesain untuk jalur lahir.
Jadi perbedaannya apa ya? Jadi pada Adytus valvis kalau pada wanita itu lebih bulat, tapi kalau pria itu seperti jantung. Adytus seperti jantung bentuknya. Terus os sacrum itu lebih pendek, pada wanita lebih pendek, luas, kurang melengkung, dan pada pria itu lebih panjang sampai melengkung ke depan. Dan terus os coccygeus juga pada wanita itu lentur, kalau pria itu kuat. Kenapa lentur? Itu untuk melahirkan, untuk memudahkan persalinan kira-kira. Jadi terus os ini ya, kalau os ilium itu juga miring, kalau pada wanita itu miring ke lateral, sedangkan pada pria itu lebih tegak. Terus tulang pelvis itu tipis dan tidak kuat kalau pada wanita, tapi kalau pria itu lebih tebal dan kuat. Jadi pada wanita spina ischiadica itu tidak menonjol, tapi pada pria itu tetap menonjol. Baik, terus kita lanjut ke bidan Hodge. Jadi bidan Hodge itu apa? Bidan Hodge itu adalah garis imajiner untuk memantau sejauh mana kepala janin sudah turun ke penggul saat persalinannya. Jadi bidan Hodge itu ada 4. Jadi yang pertama itu di sini bidan Hodge 1 itu yang ditarik setinggi Adytus valvis. Terus bidan Hodge 2 itu yang ditarik melalui tepi bawah symphysis osis pubis dan sejajar dengan bidan Hodge. Terus bidan Hodge 3 itu yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidan Hodge 2 dan 1 dan 2. Terus ada bidan Hodge 4 itu yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidan Hodge 1, 2 dan 3. Baik, terus kita lanjutkan pada episiotomi. Jadi episiotomi itu adalah tindakan insisi pada perineum. Jadi untuk memperlebar jalan lahir. Jadi di sini biasanya dilakukan secara mediolateral, potongannya dilakukan secara mediolateral untuk menghindari rubekan total ke arah anus. Tujuan tindakan ini adalah untuk mencegah rubekan perineum yang tidak beraturan yang bisa merusak centrum tendinium perini yang vital bagi stabilitas dasar penggul di masa depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.